Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang juga untuk teman-teman kelas lain, karena video ini saya buat untuk beberapa kelas manajemen risiko kelas bagi A, B, dan kelas C. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan video pembelajaran kuliah daring untuk menjelaskan materi selanjutnya sekaligus agenda rutin perkuliahan pada pertemuan ke-10 untuk memberikan yang pertama review materi sebelumnya, yang kedua review tentang tugas podcast sebelumnya dan esensi tugas tersebut, dan yang ketiga menjelaskan materi baru yaitu tentang risk governance atau tata kelola manajemen risiko. Yang pertama kita mulai dengan membahas tentang atau mereview tentang materi sebelumnya, yaitu risk monitors and review. Pada penjelasan sebelumnya disertai materi yang saya unggah tentang risk monitors and review, kita belajar tentang bagaimana memantau dan mengkaji ulang sebuah risiko. Proses ini pada materi awal itu sempat disebutkan pada prinsip dan guidelines ISO 31000 tahun 2009, yang di sana terdapat 3 bagian penting. Yang pertama prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Anda bisa cek di buku, atau bagi yang tidak punya buku Anda bisa melihatnya di website tentang ISO 31000 tahun 2009, karena itu open dokumen. Nah, untuk itu monitoring the environment, memonitor lingkungan, dan mereview proses manajemen risiko tidak lepas dari kerangka kerja, kerangka kerja yang dimiliki oleh perusahaan, yang didesain sendiri oleh perusahaan setelah mendapatkan mandat. Sekaligus saya memberikan suatu konektivitas antara kerangka kerja dan monitoring. Kerangka kerja, monitoring, dan review, suatu konektivitas yang tidak bisa dilepaskan, karena pada awal prinsip manajemen risiko yang ada 11 tersebut, di mana yang pertama adalah value added, atau penambahan nilai bagi perusahaan. Itu prinsip pertama dari 11 prinsip risiko yang ada. Dan kedua sampai ke 11 bisa Anda baca di materi dan juga di buku yang Anda miliki, yang kemudian harus diartikan, dibuat suatu pembahasan dalam dalam suatu tingkat di struktur organisasi perusahaan untuk dibuat suatu kerangka kerja dengan melakukan plan do check action atau PDCA, atau juga bisa menggunakan PPAPP atau PPEPP, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan lainnya. Proses tersebut berjalan harus melihat satu prinsip 11 prinsip ini, dan yang kedua kultur, nilai, dan karakteristik perusahaan. Harus ada
kesinambungan antara prinsip ini artinya harus diterjemahkan secara benar untuk menjadi framework yang baik, karena framework ini nantinya akan dimonitor ya, akan mengcapture sebuah lingkungan risiko perusahaan tersebut. Kalau frameworknya baik, maka monitoringnya baik, bahkan nanti tata kelola perusahaannya pun bisa menjadi lebih baik, karena di dalam framework kita mengelola sumber daya manusia, kemampuannya, dan juga keinginan dari para stakeholders ini harus sejalan ya. Framework itu dibuat dengan kondisi atau dengan requirement seperti itu. Lebih jelasnya Anda lihat di materi. Nah, baru kemudian setelah kerangka kerja itu jelas, itu bisa dijalankan ke proses manajemen risiko atau risk management proses. Nah, pada 3 tahapan proses manajemen risiko, yang pertama identifikasi, penilaian, dan kemudian treatment atau penanganan atau pengelolaan atau pengendalian ya, yang menjadi tugas terakhir kita pada podcast, itu dibarengi dengan kaji ulang. Itu dibarengi dengan konsultasi dan komunikasi satu, dan yang kedua dibarengi dengan suatu proses pemantauan, yaitu monitoring dan review ya. Saya ulangi, jadi 3 tahapan proses manajemen risiko. Yang pertama identifikasi, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah suatu proses penanganan ya atau treatment, harus dibarengi dengan konsultasi dan komunikasi, dan yang kedua harus dibarengi pula dengan monitoring dan review ya. Kepada siapa? Nah, tentu kepada pihak internal dan juga pihak eksternal. Siapa itu pihak internal, siapa itu pihak eksternal? Kalian sudah menerima keterangan tersebut pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian selain mereview materi monitoring dan review, saya juga akan mereview tugas tentang podcast manajemen risiko on treatment, how you treat the pandemic COVID-19 on your business. Selain itu, saya juga sudah menambahkan materi tentang perkuliahan pada pertemuan ke-10, risk governance atau tata kelola manajemen risiko, dan juga suplemen untuk memberikan gambaran lebih jelas bagaimana sebuah usaha atau bisnis mampu bertahan di tengah pandemi oleh crmsindonesia.org ya. Dokumen itu dirilis oleh organisasi Corporate Risk Management Society, Corporate Risk Management System Indonesia. Linknya juga saya sudah berikan, dokumennya juga sudah saya berikan. Saatnya Anda untuk membaca sendiri. Bukan berarti ketika saya memberikan materi saya minta Anda membaca, saya lepas tanggung jawab. Bukan seperti itu. Akan tetapi memang seperti itulah student center learning. Saya hanya sebagai fasilitator ya, bukan sumber ilmu satu-satunya. Anda yang menjadi sumber ilmu itu sendiri ya. Jangan jadikan itu sebuah alasan untuk Anda tidak membaca ya. Karena melalui video ini saya menjelaskan ya, karena memang conference call tidak efektif, karena saya tahu banyak yang bermasalah dengan masalah koneksi. Nah, video ini akan saya berikan waktu pemutaran sampai beberapa hari ke depan, bisa Anda saksikan ya. Jangka waktunya cukup longgar.
Kita kembali kepada review tugas. Apa esensi dari tugas podcast yang berisi tentang diskusi bagaimana Anda mengidentifikasi, menilai, ya, dan juga mentreatment risiko bisnis Anda, yang dimana bisnis plan menjadi objek studi kasus ini. Esensinya adalah Anda belajar untuk memonitor dan mereview resiko bisnis. Karena monitor dan mereview, bagi saya kunci kesuksesannya adalah komunikasi yang baik, ya. Komunikasi bisa terjadi ketika ada dua pihak yang memandang satu objek studi kasus itu dengan sudut pandang yang berbeda, supaya bisa menemukan sudut pandang yang netral. Apakah dalam tugas podcast mahasiswa sudah ada proses monitoring dan review? Saya kira jawabannya ada, tapi hanya beberapa mahasiswa saja. Setelah saya mereview kelas A dan kelas B, belum tahu untuk yang kelas C. Yang terjadi mungkin kebanyakan mendiskusikan hal yang sudah jelas, yaitu bagaimana Anda menangani resiko-resiko yang muncul pada pandemi COVID-19 ini, ya, dengan penjelasan dan alasannya. Tapi belum mendiskusikan tentang efektivitas penanganan risiko ini ke depan, ya. Efektivitasnya seperti apa ketika manajemen risiko dengan cara menghindari risiko, dengan cara mengontrol risiko, dengan cara mitigasi risiko. Tidak ada yang bahkan mungkin tidak ada yang memperbincangkan itu. Paling tidak muncul pertanyaan risiko pengendalian, ya, risiko keuangan dengan cara mengendalikan risiko. Pertanyaannya, apakah mungkin, apakah efektif? Nah, tidak ada pertanyaan tersebut dari pasangan yang diajak podcast. Nah, selebihnya kesalahan-kesalahan kecil seperti Anda terlalu melebar dari pembicaraan, dari temanya tentang identifikasi, penilaian, dan treatment risiko, malah membicarakan perkuliahan, ya, fokus pada COVID-19-nya, tidak nyambung ke bisnis plan Anda, ya. Tidak masalah ketika Anda membuat percakapan santai, ya, asalkan materi benar-benar dikendalikan. Pembicaraan Anda selalu terkendali masalah materi. Nah, kemudian cara bicara Anda yang santai hanya untuk membuat penonton tetap tertarik mendengarkan podcast Anda. Nah, itu esensi tugas tersebut. Selain untuk memonitor dan mereview bisnis plan Anda, manajemen risiko bisnis plan Anda, tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan sebuah pengalaman bagaimana membuat konten yang sederhana sekalipun, ya, di era sekarang ini, ya. Nah, semoga itu bisa diterima dengan baik. Oke, begitu review dari tugas saudara. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas lebih lanjut? Kita bahas mengenai struktur yang lebih meluas, struktur yang membuat kita seolah berada di helikopter yang melihat suatu peta resiko yang sudah kita rancang, ya. Dan kita perlu meluruskan segalanya, yang perlu diluruskan, merombak yang perlu dirombak, membuat suatu gebrakan yang lebih
efisien, yaitu dengan merencanakan suatu proses manajemen risiko dari kerangka dan prinsipnya dalam sebuah struktur yang sistematis. Itulah yang disebut risk governance atau tata kelola manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko pada dasarnya sama dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Good corporate governance mengharuskan perusahaan menjalankan prinsip ya atau assessment dari good corporate governance yang ada beberapa poin tersebut untuk make sure ya, untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang baik dan sesuai rencana. Tidak hanya sesuai rencana, tapi juga dalam suatu kasus GCG itu memperhatikan lingkungan hidup. Nah, tata kelola manajemen risiko sama ya. Tata kelola manajemen risiko memiliki esensi yang sama, yaitu yang pertama ketika manajemen risiko mau diterapkan oleh kebijakan perusahaan, berasal dari mana kebijakan tersebut, apa yang harus apa yang bisa mendukung kebijakan tersebut, mendukung supaya kebijakan yang diambil itu tepat, yaitu dari informasi data dari lapangan dan juga dari operasional, dari lini operasional. 3 syarat good risk governance. Yang pertama ya, bahwa semua hal harus dilaksanakan secara tuntas, mulai dari menentukan atau merencanakan bagaimana risiko itu akan ditangkap untuk menjadi potensi risiko, kemudian melihat gambaran jelas seberapa besar kemungkinannya dengan menilainya dan melihat seberapa dinamis risiko tersebut. Semuanya harus dikerjakan secara menyeluruh. Kalau pengerjaan mendapatkan informasi tentang risiko, maka informasinya harus lengkap dan informasinya harus valid. Kalau melihat pengerjaan penyampaian manajemen, penyampaian informasi dan data yang lengkap itu, maka penyampaiannya harus tepat sasaran ya. Dan juga ketika satu lini menerima informasi risiko, harus disikapi bagaimana informasi itu mampu memberikan satu impact pada setiap lini manajemen risiko, karena memang ini berlapis. Anda bisa lihat pada materi yang saya share linknya, 3 lapis lines of defense ya. Nah, tahap pertama ini harus tuntas lah intinya ya. Semuanya harus everything is being done. Nah, kemudian yang kedua ya, risiko itu harus yang kedua adalah bahwa tadi yang pertama everything is being done, informasi yang harus lengkap. Yang kedua, tersedianya informasi, tersedianya input untuk mendukung nantinya keputusan yang akan diambil oleh perusahaan dalam mengelola risiko.
karena ketersediaan data tersebut menjadi suatu faktor penting untuk perusahaan mengambil keputusan dengan tepat dan relevan. Keputusan tersebut nantinya akan diukur ya, sehingga parameternya jelas. Dan yang ketiga, memastikan bahwa keputusan itu memang sudah diambil atau sudah dibuat. Jangan sampai keputusannya tidak tuntas dilaksanakan atau tidak tuntas segera difikskan atau tidak tuntas segera dibuat kebijakan yang sah ya. Sehingga nanti akan ada kebingungan. Bagaimana contoh kebingungan itu? Kebingungan kebijakan akan memunculkan kebingungan yang lebih luas lagi dari yang menerima kebijakan tersebut. Karyawan bisa bingung, customer juga bisa bingung, yang akan menghambat penanganan masalah risiko maupun penanganan atau upaya pengembangan perusahaan. Ketiga syarat tersebut menjadi syarat yang mutlak. Nah, ini risk governance merupakan suatu wacana yang cukup luas. Penerapannya sangat harus dipahami. Risk governance ini dibuat untuk lintas organisasi dan lintas lembaga dalam sebuah organisasi, di mana risiko yang dihadapi juga sangat beragam. Risiko yang beragam itu harus digeneralisasikan dengan sangat baik supaya kemampuan yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki bisa dimaksimalkan, tidak disia-siakan, dan juga tidak dieksploitasi secara berlebihan, karena itu bisa merugikan ya. Secara finansial bisa memberikan tambahan biaya yang cukup besar. Nah, itu ketika risiko itu tidak ditata dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi risiko tersendiri lagi ya. Risiko dari risiko. Maka kesadarannya harus lebih bagus lagi. Nah, oleh karena itu, posisi seperti komite perusahaan, komisaris perusahaan, direksi perusahaan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami hal ini dengan sangat baik, yaitu menerima informasi, menyikapi informasi, mengambil keputusan dari sebuah fenomena dan informasi yang tersedia dalam sebuah lingkungan risiko, dan menjalankan proses tata kelola yang baik tanpa terlalu banyak mengintervensi struktur perusahaan, tanpa banyak mengintervensi proses manajemen, sehingga nantinya pada 3 lapis atau 3 lines of defense dalam contoh struktur risk governance ini, karena ada mungkin beberapa. 3 lines of defense ini adalah satu hal yang kita kupas saja. Pada lapis ketiga nanti adalah pihak eksternal yang merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan tetapi tidak menjalankan operasional secara langsung. Nah, kita sekarang menjelaskan bagaimana 3 lines of defense sebagai salah satu penerapan risk governance. Ya, menurut
crmsindonesia.org. Three lines of defense. Yang pertama, lapis pertama ini adalah bagian operasional, ya, dimana di situ terdapat fungsional dan unit-unit operasional yang bertugas menjalankan aktivitas secara langsung, menjalankan aktivitas bisnis secara langsung. Bagaimana proses produksi harus berjalan dengan baik, bagaimana proses produksi sesuai target, kemudian dipasarkan, berkomunikasi langsung dengan konsumen, dengan supplier, dengan agent dan distributor. Intinya semua aktivitas yang dihandle oleh seseorang atau salah satu pihak, ya itulah adalah line pertama yang langsung keep in touch dengan setiap aktivitas bisnis perusahaan, yang harus juga menerapkan manajemen risiko on the first line ini, ya, on the very first line dan first time juga, karena yang pertama menjalankan risiko itu. Nah, gunanya lapis ini untuk, kalau dalam sebuah pertahanan yang berlapis, maka pertahanannya akan semakin kuat. Bertahan dari apa? Bertahan dari lolosnya risiko, sehingga risiko itu benar-benar terjadi. Nah, kalau kemudian first line ini sudah lewat, ada second line of defense. Dalam suatu contoh perusahaan, ya, yang dicontohkan nanti akan saya tunjukkan beberapa framework yang kemudian menjadi gambaran besarnya, ya. Contoh framework ini nanti adalah untuk industri non perbankan, ya. Oke. Nah, second line, ya, tadi sampai second line. Second line itu berisi manajemen, risk management, yaitu manajer risiko, dan juga manajer kepatuhan atau compliance. Nah, ini senternya di sini, center dari risk governance itu di second line, karena pada second line ini memantau first line dan juga menyampaikan informasi penting kepada third line atau lapis ketiga. Manajer risiko dan manajer kepatuhan ini mengkaji ulang setiap hal yang terjadi pada first line, membuat keputusan-keputusan yang tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat risiko atau level risiko dari segi kemungkinan dan dampaknya, ya, menurunkan level dari yang risiko yang paling signifikan, katastrofi, menjadi signifikan menjadi insignifikan menjadi minor. Nah, itu tugasnya manajer risiko, ya, dan compliance untuk membuat kebijakan. Nah, kemudian ini memang menjadi center karena memang berada di tengah-tengah antara operasional dan direksi. Pada gambar yang ada pada layar, saya akan tambahkan, direksi berada pada level di atas, ya, dimana direksi ini mendapatkan informasi dari first line, second line, ya. Nah, third line-nya adalah auditor. Third line ini merupakan pihak eksternal. Maksudnya pihak eksternal itu bukan hanya pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan atau di luar organisasi. Nah, pihak ketiga ini bisa disebut sebagai pihak yang
memiliki independensi. Nah, auditor ya, baik auditor internal maupun auditor eksternal, dua-duanya memiliki independensi, terlebih auditor eksternal. Tentu ini menjadi satu pembahasan lintas program studi karena audit sendiri identik dengan accounting atau akuntansi. Bagaimana kita melihat kinerja auditor? Ya, ada yang namanya kode etik profesi audit. Audit yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, makanya kita mungkin perlu membuat perbincangan-perbincangan dengan mahasiswa akuntansi sebagai penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang dengar-dengar sudah mau diterapkan di kampus ya, atau kampus Merdeka Belajar. Nah, pada gambar, kita kembali pada gambar ini, nanti 1, 2, dan 3 melaporkan kepada direksi ya, ada garis yang solid tidak terputus. Ini garis koordinasi langsung atau garis komando. Kalau dalam organisasi mahasiswa juga ada seperti ini ya. Nah, kemudian ada garis terputus-putus dari pihak ketiga ke komisaris sebagai pihak yang memantau secara tidak langsung efektivitas dari pihak kedua atau manajer risiko. Karena komisaris, pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung ini, tapi kepentingannya besar, melihat kinerja manajer risiko. Apakah manajer risiko itu bekerja, performanya bagus atau tidak, efektif nggak membuat kebijakan-kebijakan yang tadi bertujuan untuk menurunkan level risiko, berhasil nggak, levelnya berhasil turun atau tidak ya. Kalau tidak berhasil turun, mungkin perlu diadakan suatu pertemuan untuk mengevaluasi kinerja manajer risiko dan manajer kepatuhan. Bisa jadi diberikan evaluasi atau bisa jadi dilakukan perombakan ya, perombakan posisi jabatan kepada yang lebih kompeten. Ini bisa terjadi karena keputusan dari komisaris. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya, suatu perusahaan yang go public, tentu satu perusahaan go public ini memiliki isu tersendiri yang lebih dinamik lagi. Risikonya semakin dinamis ya, bahkan mungkin monitoringnya semakin ketat ya. Bahkan juga monitoringnya perlu menggunakan bantuan IT untuk melihat pergerakan harga saham misalkan, yaitu monitoring risiko ya, dan juga review risiko. Sehingga ada yang namanya komite tambahan ya, pada komisaris itu komite tambahan pengawas ya, komite pengawas tambahan untuk pengendalian risiko yang ada keterkaitan garis putus-putus dari lini kedua, dari lapis kedua dan lapis ketiga. Nah, lapis ketiga yang tadi memberikan pada komisaris untuk mengontrol lapis kedua. Lapis kedua ini juga diberikan suatu sedikit intervensi dengan menempatkan orang-orang komisaris, orang-orang perwakilan komisaris untuk ikut terjun sekaligus untuk memberikan informasi langsung untuk menilai efektivitas lapis pertama ya. Kalau tadi dari ketiga untuk menilai efektivitas lapis kedua, nah ini lapis kedua menilai efektivitas lapis pertama, yaitu operasional. Apakah informasi yang diberikan dari operasional ini valid atau tidak ya? Apakah
konsisten atau tidak informasi ini ketika diterapkan nanti dan dijalankan dalam sebuah proses manajemen risiko. Kalau nanti kemudian ternyata ada suatu kesalahan dalam input data, ada satu kesalahan dalam menyikapi risiko, misalkan risiko komplain masyarakat, komplain konsumen kepada customer service tidak menyikapinya dengan baik. Bagaimana contoh menyikapi yang tidak baik? Tidak ditanggapi, jelas itu tidak baik, atau hanya dilaporkan kepada lapis kedua tanpa customer service itu menyikapi. Harusnya sebagai first line customer service, selain melaporkan, sebelum dilaporkan juga harus disikapi terlebih dahulu komplain masyarakat kita, tanpa kemudian lapor dulu ke atasan. Pasti kita sudah diberi wewenang sebagai customer service, sebagai first line of defense untuk menjelaskan kebijakan perusahaan tentang komplain konsumen. Nah, tergantung isu komplainnya apa, pasti sudah diberikan wewenang, ya. Fungsional dan unit operasional ini sudah diberikan wewenang dan sudah termaktub dalam framework atau kerangka kerja. Ini yang harus diperhatikan, sehingga satu kebijakan perusahaan nantinya tidak menjadi suatu kebijakan yang hanya itu saja, ya. Kebijakan yang tidak efektif, di mana setiap ada risiko yang diidentifikasi tidak mampu diturunkan derajat level risiko tersebut, tidak mampu diturunkan level signifikansinya. Untuk apa dibuat three lines of defense kalau tidak disikapi dengan baik? Nah, oleh karena itu, monitoring and review, communication and consulting mendampingi prinsip kerangka kerja dan proses manajemen risiko berjalan secara bersama-sama. Dengan output, dengan metode PDCA tadi pada kerangka kerja, actionnya adalah melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada proses kerangka kerjanya, proses manajemennya, proses manajemen risikonya, dan juga proses monitoring and reviewnya, untuk jangan sampai perusahaan kalah sama risikonya sendiri yang dibuat sendiri, apalagi menjadi bingung dengan risikonya tersendiri. Proses manajemen risiko memiliki dimensi waktu juga. Nah, periode dalam 1 tahun misalkan, ya, harus ada perlakuan terhadap potensi risiko, walaupun risiko itu belum terjadi, ya. Pada bulan Januari sampai bulan Juni, pertengahan tahun, risiko belum terjadi. Bukan berarti risiko harus sama kondisinya tiap bulan. Ini risiko yang signifikan, ya. Risiko komplain itu masih signifikan. Kenapa? Karena misalkan SDM-nya masih kurang kompeten karena karyawan baru. Nah, proses berjalannya waktu dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, harusnya ada peningkatan kinerja karyawan sehingga menurunkan derajat risiko komplain. Oh, customer service-nya semakin baik dalam berkomunikasi, semakin baik dalam melayani, sehingga nasabah yang mau komplain, yang memiliki tingkat kekesalan tertentu, lama-lama cukup puas dengan jawaban customer service karena customer service-nya menguasai produk misalnya. Nah, sehingga dari waktu ke waktu harusnya level atau derajat risiko itu menurun, ya, enggak terus kemudian sama sampai akhir periode, menunggu periode selanjutnya baru ada perubahan lagi. Tidak seperti itu, ya. Berarti tidak ada risk governance kalau satu risiko saja
masih sama dari waktu ke waktu. Nah, ini gambaran besarnya harus kita jelaskan dalam satu contoh, yaitu bisnis plan Anda sendiri. Ya, ketika kemudian masalah utamanya adalah permodalan. Nah, berjalannya waktu harusnya permodalan tidak menjadi masalah, ya. Mungkin tetap menjadi masalah, tapi bukan menjadi masalah yang selalu besar, ya, menjadi kemudian mengecil sampai kemudian tidak menjadi masalah dan tidak menjadi resiko. Nah, di sini makanya kita belajar, ya, bahkan dalam aktivitas sehari-hari kita sebagai makhluk individu, kita punya risiko yang harus kita turunkan. Kita harus punya potensi risiko yang harus kita turunkan, karena ini adalah pekerjaan future, pekerjaan masa depan. Sampai kapan kita takut untuk memulai sesuatu? Sampai kapan kita takut belajar public speaking? Sampai kapan kita takut untuk menghadapi bahwa ternyata kita harus pinter bikin konten, kita harus pinter bikin kurikulum vitae, kita harus pinter melakukan komunikasi dengan perusahaan, calon perusahaan tempat di mana kita akan bekerja nanti. Itu semakin hari harus makin dikikis, ya, walaupun tidak tengah kondisi seperti ini. Tidak ada hal yang mustahil. Nah, internalisasinya berlaku dari bagaimana Anda berkomunikasi secara proporsional, ya. Kapan lagi Anda akan belajar kalau tidak di kelas ini? Anda sudah lulus, maka urusannya sudah sendiri-sendiri, ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini, ya. Don't take it personally, ya. Take it professionally. Kalau Anda mengambil kata-kata saya ini secara personal, maka Anda akan jadi baper aja, ya, atau mungkin menentang ucapan saya. Tapi kalau Anda mengambilnya secara profesional, ini bisa menjadi informasi yang penting, input yang penting, supaya bisa menjadi value added bagi Anda sendiri, supaya Anda semakin sadar terhadap risiko ke depan, ya. Jadikan Anda sendiri sebagai objek risk governance, tata kelola resiko, ya, dimana Anda harus bermain peran sebagai first line, second line, and third line dalam menghadapi aktivitas sehari-hari, ya. Masalah tiap hari datang, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana tetap tenang, bagaimana kita harus meningkatkan kewaspadaan. Di tengah pandemi kita diminta untuk tenang. Oke, tenang. Terus apa? Waspada. Gimana caranya tenang dan waspada? Itu juga hal yang tidak mudah. Dimana kita mulai meningkatkan status diri kita, yaitu sebaik apa kita tingkat keterdidikan kita. Jangan sampai kemudian pengalaman saya memberikan banyak teguran pada tugas terakhir ini, podcast, menjadi laten sampai Anda benar-benar pada suatu titik di mana Anda harus berhadapan dengan dunia profesional, baik bisnis maupun Anda sebagai employee atau pekerja. Jadikan teguran-teguran dan nasihat-nasihat pada tugas Anda sebagai titik terakhir Anda belajar dengan cara yang menguras tenaga. Pemerintah sudah memberikan himbauan, masyarakat belum paham juga, sampai akhirnya pihak polisi, militer turun tangan untuk ikut menertibkan. Nah, karena masyarakat belum terdidik dengan baik masalah himbauan-himbauan pemerintah tersebut. Mungkin saya juga termasuk masyarakat itu, berarti saya masih harus belajar tentang ilmu kebijakan publik. Nah,
kebijakan publik, makanya masih ada kaitannya juga dengan resiko ya, resiko regulasi pemerintah ya, itu juga menjadi resiko. Dan belajar dengan cara yang menguras tenaga sangat tidak efektif ya. Semoga itu yang terakhir pada tugas podcast itu. Ketika ada satu instruksi dipahami dengan jelas, videonya didengarkan berulang-ulang sampai jelas, kalau perlu ditulis, dipahami. Sebelum Anda bertanya kepada saya, Anda pahami dulu. Jangan mau belum dipahami udah ditanyakan. Anda ini mahasiswa atau siswa taman kanak-kanak? Ya, itu beda. Oke, segitu saja saya memberikan evaluasi. Semoga telinga Anda tidak panas, tapi justru semangat Anda yang terbakar untuk belajar, baik di mata kuliah saya maupun mata kuliah yang lain. Camkan ini baik-baik, bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut saya, take it professionally, don't take it personally. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.